Lagi-lagi tragedi mengerikan terjadi dalam sebuah kamar hotel, di mana kejadian mengenaskan yang harus menimpa seorang gadis remaja cantik, yang seharusnya masih memiliki banyak kesempatan untuk meraih cita-cita di masa muda. Namun karena salah menilai pasangan, nyawanya harus berakhir di tangan orang yang ia cintai. Tubuhnya yang tak bernyawa dan tak menggunakan pakaian ditemukan pertama kali oleh karyawan hotel yang hendak membersihkan kamar. Penemuan ini sontak membuat geger para tamu di hotel tersebut. Lantas, bagaimana dan siapa pelaku yang bertanggung jawab atas meninggalnya gadis muda tersebut? Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mia ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasinya ya. Cerita ini adalah berita fakta yang Mia rangkum dari berbagai media berita terpercaya tanah air dan menyajikannya sebagai alur cerita, semoga dapat dengan mudah untuk dipahami. Siapkan hati dan pikiran kita untuk menjadikan kisah ini sebagai pelajaran. Masyarakat Desa Bandaro Sawetan, Kuningan, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan mayat seorang wanita pada hari Selasa tanggal 18 Juni tahun 2024. Kondisi jasad ditemukan tidak menggunakan pakaian dan tergeletak penuh dengan noda merah di lantai persis depan kamar mandi kamar hotel kelas melati yang disewanya. Kejadian bermula pada jam 9 pagi. Saat salah satu karyawan hotel hendak memeriksa kamar yang ditempati korban karena masa sewa sudah habis. Maka ia berjalan menghampiri kamar nomor ST01 tersebut. Saat pintu kamar diketuk, tidak ada sahutan dari arah dalam. Kemudian ia mengetuk lebih keras lagi dan tetap saja tidak ada jawaban. Ia pun mencoba untuk membuka pintu yang rupanya dalam keadaan terkunci. Merasa janggal dan yakin jika masa sewa kamar sudah selesai, ia memberanikan diri untuk mengintip dari jendela dan memeriksa dalam kamar. Ketika matanya mencari penghuni di dalamnya, ia terkejut melihat bercak merah ada di lantai. Segera saja ia memanggil karyawan lain dan security hotel untuk sama-sama membantu memeriksa penghuni kamar tersebut. Karena takut, akhirnya petugas hotel menghubungi Polsek Cilimus. Dan sekitar jam 10 pagi, petugas hotel dan tim kepolisian dari Polsek Cilimus berhasil membuka kamar dengan membongkar ventilasi kamar mandi dan seketika mereka menyadari ada tindakan kriminal yang telah terjadi di dalam sana. Untuk itu mereka segera memasang garis polisi dan mengamankan area lokasi agar tidak merusak barang bukti. Seorang wanita muda tergeletak setengah meringkuk dan tak menggunakan busana. Noda merah juga membanjiri tubuhnya. Terlihat ada beberapa luka tusukan juga sayatan di area leher. Saat itu belum diketahui identitas korban, karena tidak ada satupun barang di sana yang mampu menjelaskan siapa gadis remaja tersebut. Pemeriksaan pada TKP menemukan adanya cipratan bercak merah yang diduga milik korban di dinding kamar. Selanjutnya, jasad tersebut dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang untuk divisum. Penyidik langsung gerak cepat untuk memeriksa buku tamu guna mengetahui dengan siapa korban datang ke hotel tersebut. Rupanya ada seorang laki-laki dan wajahnya juga terpantau dari kamera pengawas. Dan setelah mengantongi identitas terduga pelaku, polisi segera melacak keberadaannya. Akhirnya setelah kurang lebih 12 jam semenjak mayat korban ditemukan, jajaran Satreskrim Polres Kuningan berhasil menangkap terduga pelaku di sebuah hotel yang ada di Jakarta pada Rabu dini hari. Terduga pelaku berinisial FAR, berusia 26 tahun. Ia merupakan warga Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan. Ia pernah bekerja sebagai office boy, namun saat kejadian terjadi, pria itu sedang nganggur. Sedangkan korban berhasil diidentifikasi. Ia rupanya bernama Amira Nur Hidayah, berusia 20 tahun yang merupakan seorang mahasiswi dan beralamat di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. FHR yang telah mendekam di sel Mapores Kuningan tertunduk lesu dan mengakui segala perbuatannya.
Tentu ia tidak dapat mengelak lagi karena bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup memberatkannya. Jadinya dia menceritakan seluruh kronologi dari awal hubungan hingga berakhirnya hidup kekasihnya itu. Rupanya antara mereka berdua ada hubungan asmara, entah dimulai sejak kapan. Intinya mereka berdua sering menyewa kamar hotel untuk melakukan hubungan suami istri yang gak perlu Mia kasih ilustrasinya ya. Dan sebelum hari naas itu terjadi, FAR merasakan sikap kekasihnya mulai berbeda. Ia mencurigai adanya perselingkuhan atau sesuatu perasaan tak enak pada diri Nur. Apalagi dia yang cuma pengangguran, dan Nur yang tiap hari disibukkan dengan jadwal kuliah, membuat pelaku cemburu buta karena kekasihnya itu banyak sekali memiliki teman laki-laki. Entah apakah harus sesimpel itu alasannya, sehingga rasa cemburu buta yang ia derita menyebabkan ia berpikir untuk melenyapkan nyawa sang kekasih. Singkat waktu, keduanya janjian bertemu untuk memadu kasih. Disepakatilah pada hari Minggu tanggal 16 Juni. Keduanya berangkat dari Jakarta berboncengan dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Kuningan dan sampai di hotel sekitar pukul 4 sore. Rupanya ada maksud lain selain misi bercocok tanam. FAR telah membawa sajam di dalam tasnya, yang tentu saja tidak diketahui oleh Nur. Sampai di sini Nur tidak merasakan firasat apapun jika malam itu akan menjadi malam terakhir bagi dirinya. Tak berselang lama, setelah check-in dan masuk ke dalam kamar, mereka beristirahat dan pada pukul 7 malam, pelaku keluar seorang diri dan menuju supermarket untuk membeli jajanan dan sarung tangan. Bagaikan sosok psikopat yang menghindari kejahatannya terendus, dia sosokan beli sarung tangan. Padahal identitasnya aja kelihatan dari kamera pengawas yang ada di mana-mana. Nah, sekembalinya dari belanja itulah, ia masuk lagi ke kamar dan berduaan dengan korban. Hingga waktu menunjukkan pukul 12:30 dini hari, tepatnya tanggal 17 Juni. Pelaku yang udah niat banget menghabisi korban, menunggu saat korban tengah tertidur pulas, agar mudah melancarkan misi. Dan benar saja, Nur yang udah kecapean dan terbuai dalam mimpi, tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa pada bagian leher dan dadanya. Namun karena dalam kondisi bangun tidur, korban udah gak sempat berteriak minta tolong atau melakukan perlawanan, karena pelaku udah menyembelih lehernya hingga cairan merah milik korban menyiprat ke tembok kamar. Tanpa rasa iba, pelaku berdiri dan menyaksikan kekasihnya yang sedang sakaratul maut. Dia malah sibuk mengumpulkan barang-barang milik korban. Tak lupa ia juga mengambil ponsel jenis iPhone 13 milik korban. Tak berselang lama, Nur yang telah meninggal dunia diseret ke kamar mandi dan pelaku membersihkan area kamar yang menjadi tempat pembunuhan agar polisi tidak dapat mengendus jejak miliknya. Setelah itu pelaku memeriksa lagi jasad korban untuk memastikan kekasihnya itu benar-benar meninggal dunia dan pergi melarikan diri juga membuang barang bukti. Hingga ia berhasil ditangkap dengan sangat mudah. Begitulah kurang lebih kronologi yang bisa Mia peroleh dari media berita yang telah beredar. Info terkini belum dipastikan apakah mereka telah melakukan hubungan suami istri atau belum ya. Yang pasti mereka telah tidur satu ranjang. Dengan kelakuan bejatnya, tersangka akan dikenakan pasal 340 KUHP karena terbukti melakukan pembunuhan berencana dan ancaman hukumannya adalah penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sementara itu, jasad Nur dikembalikan ke rumah orang tuanya yang berada di Kampung Cibisoro, Desa Gandasari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung. Orang tuanya yang sangat terpukul dengan kematian putri cantiknya berharap polisi menghukum seberat-beratnya kepada tersangka. Baik teman-teman, karena peristiwa ini masih baru saja terjadi, kita pantau saja jalannya persidangan dan semoga korban mendapat keadilan yang seadil-adilnya. Mari kita sama-sama mendoakan agar korban diampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan serta kekuatan. Sampai sini dulu video Mia kali ini, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!